yang berhasil membangun dua dinasti sukses dalam dua peran berbeda di klub yang sama. Keanggunannya di lapangan hanya ditandingi oleh ketenangan yang ia pancarkan di tepi lapangan. Prestasi puncaknya, 3 gelar Liga Champions beruntun, adalah sebuah mahakarya manajemen dan kemenangan. Warisannya adalah cetak biru untuk keunggulan. Editorial, warisan ganda yang tak tertandingi. Main elit menjadi pelatih elit, sebuah lompatan yang hanya bisa ditaklukkan oleh segelintir legenda. Keistimewaannya bukan hanya terletak pada kuantitas trofi, melainkan pada kualitas dan cara ia meraihnya. Babak pertama, elit di lapangan. Sebagai pemain, Zizou adalah seorang seniman. Keanggunan gerakannya, visi umpan yang membelah pertahanan, dan kontrol bola yang seolah tanpa gravitasi, menjadikannya gelandang nomor meraih Piala Dunia 1998 dan Euro 2000. Momen abadi di Madrid, gol voli ikoniknya di final Liga Champions 2002 melawan Bayer Leverkusen adalah puncak dari keahlian teknisnya, sebuah momen yang mengabadikan namanya sebagai Galactico sejati. Ia pensiun pada 2006, namun warisannya di lapangan telah lengkap, peraih Ballon d'Or, dan pemenang di setiap level tertinggi. Babak kedua, penakluk di bangku cadangan. Keputusan Real Madrid menunjuk Zidane sebagai pelatih kepala pada 2016 adalah pertaruhan berani. Namun, di Eropa, pencapaian utamanya adalah memenangkan Liga Champions UEFA 3 kali berturut-turut, 2016, 2017, 2018. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah bukti kecerdasan emosional dan manajemen fisik yang mendalam. Ia adalah pelatih pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut. Filosofi manusiawi, Zidane menolak label jenius taktik dan justru merangkul statusnya sebagai mastermind manajemen. Dengan ketenangan dan rasa hormat yang ia bawa dari karier bermainnya, ia berhasil menyelaraskan ego para superstar, memastikan Cristiano Ronaldo, Ramos, Modric, dan Kroos bekerja sebagai unit yang harmonis. Restorasi di masa sulit, ketika kembali pada 2019, ia menghadapi tantangan yang lebih besar, era pasca Ronaldo, dan kebutuhan akan permajaan. Ia merespons dengan membangun tembok pertahanan, memenangkan La Liga, beradaptasi dari gaya ofensif ke gaya yang lebih pragmatis, demi meraih gelar. Karier Zidane secara keseluruhan adalah sebuah pernyataan kuat. Kehebatan sejati terletak pada kemampuan mentransmisikan keahlian. Dia adalah inspirasi abadi, seorang pemenang unik yang reputasinya sebagai pemain dan pelatih akan selalu berada di puncak sejarah sepak bola. Zizou di Pantai Emas, bagaimana Cannes mengubah sang pemberontak menjadi maestro. Zinedine Zidane di Cannes, tahun 1988 sampai tahun 1992, adalah sebuah paradoks. Ia adalah bakat luar biasa dari lingkungan keras Marseille, tiba di klub yang sangat kontras, pinggiran pantai Riviera yang tenang. Kisah ini sering direduksi menjadi debut profesionalnya, namun sesungguhnya, Cannes adalah pabrik pembentuk kepribadian yang menghasilkan Zizou yang kita kenal. Peran Jan Fernandes, sang penjinak bakat liar, dan hanya melihat keterampilan teknisnya yang unik, tetapi juga melihat amarah yang terpendam di dalam dirinya, sebuah kobaran yang diwarisi dari lingkungan La Castellane. Ketika fisik, melainkan hukuman psikologis. Di bawah bimbingan Fernandes dan kemudian Boro Primorac, Zidane diajarkan bahwa kejeniusan teknis harus didukung oleh disiplin dan kerendahan hati. Filosofi pelatih di Cannes sangat jelas. Anda harus menghargai tanah tempat Anda bermain sebelum Anda bisa menguasainya. Jembatan Aljosa Asanovic. Di lini tengah, rekan-rekan seniornya adalah guru senyapnya, khususnya kehadiran Aljosa Asanovic, gelandang Kroasia yang penuh pengalaman, berperan sebagai jembatan penting. Asanovic adalah playmaker sebelum Zidane. Bermain di sampingnya, Zidane belajar bagaimana seorang maestro harus menahan diri, bagaimana memberikan operan yang cerdas. Asanovic menjadi model bagi Zidane tentang bagaimana menggunakan ketenangan dan kecerdasan alih-alih kekuatan emosional. Laboratorium kekuatan mental. Cannes bukanlah Juventus atau Real Madrid, Cannes adalah klub divisi 1 yang berjuang. Ini berarti setiap pertandingan adalah perjuangan fisik dan mental untuk bertahan hidup. Bermain bersama veteran pertahanan seperti Jean-Luc Sassus dan striker Kamerun yang garang seperti François Omambia, Zidane dipaksa untuk mengimbangi kecerdasannya dengan kekuatan otot dan mentalitas pekerja keras. Lingkungan ini mengajarkannya bahwa di level profesional, bakat tidaklah cukup. Anda harus memiliki ketahanan emosional untuk menghadapi provokasi tanpa bereaksi, sebuah pelajaran yang sayangnya terlupakan saat final Piala Dunia 2006, tetapi dominan selama sebagian besar kariernya.
Pada akhirnya, Cannes adalah tempat di mana Zidane muda berhasil meninggalkan Pantai Emas menuju tantangan yang lebih besar di Bordeaux, yang ia bawa bukan hanya skill rumput yang pernah ia rawat sendiri. Lupakan sejenak Galacticos kali atau sihir di Turin. Kisah terbesar Zinedine Zidane, di mana ia menemukan identitasnya, terjadi di Prancis Barat Daya. Di sana, di Bordeaux, Zizou bergabung dengan dua pemuda Prancis lainnya, Dugarry si striker yang eksentrik dan Lizarazu si bek sayap yang militan. Mereka adalah tiga serangkai yang berjanji membawa klub bangkit dari Liga 2 hingga ke final Eropa, melalui jalur yang paling tidak terduga, Piala Intertoto, Seni, dan panggung pertama Zizou sebagai seorang maestro. Editorial, aliansi terakhir sebelum hegemoni Bordeaux tahun 1992 sampai tahun 1996. Zinedine Zidane pindah ke Bordeaux bukan ke klub elit, melainkan ke klub yang baru terdegradasi dan tengah membangun ulang. Ironisnya, lingkungan tanpa tekanan bintang inilah yang memungkinkannya mekar. Di sini, ia menemukan sebuah identitas kolektif yang mendefinisikan seluruh karier internasionalnya. Trio DLZ, Dugarry, Lizarazu, Zidane. Peran kunci Dugarry dan Lizarazu. Bordeaux adalah tempat di mana Zidane belajar bahwa seninya harus beresonansi dengan orang lain. 1. Bixente Lizarazu, militansi di kiri. Lizarazu adalah kebalikan dari Zidane, seorang bek kiri yang eksplosif, bekerja keras, dan vokal. Hubungan overlap mereka di sayap kiri memaksa Zidane untuk berpikir lebih cepat. Ia harus menyediakan bola yang sempurna untuk akselerasi Lizarazu. Lizarazu memberi Zidane kecepatan vertikal yang tidak ia miliki sendiri, mengajarkan Zidane pentingnya umpan terobosan tajam dan timing yang presisi. 2. Christophe Dugarry, target dan cermin emosi. Dugarry adalah penyerang yang mengandalkan intuisi, seringkali bermain di ambang batas emosi, mengingatkan pada sifat Zidane muda yang ingin ia tinggalkan. Persahabatan mereka di luar lapangan memungkinkan Zizou berkomunikasi di lapangan tanpa kata-kata. Dugarry menjadi penerima operan terbaik bagi eksperimen kreatif Zidane, dari umpan terobosan pendek hingga bola lambung diagonal. Dugarry adalah kanvas yang sempurna bagi kuas Zidane. Pelatih dan filosofi, berjuang di bawah bayangan. Di bawah pelatih seperti Roland Courbis dan Slavoljub Muslin, Bordeaux menggunakan bakat DLZ sebagai jantung tim yang secara keseluruhan relatif sederhana. Para pelatih ini tidak berusaha mengubah gaya Zidane. Mereka memberinya kebebasan untuk menghubungkan pertahanan dan serangan, dari Lizarazu ke Dugarry. Puncak dari aliansi ini adalah perjalanan ajal Piala UEFA 1996. Perjalanan epik ini, termasuk kemenangan monumental melawan AC Milan, adalah bukti bahwa sepak bola indah yang dimainkan Zidane kini memiliki ketahanan mental kolektif yang ia temukan bersama rekan-rekannya. Penemuan diri sebagai dirigen. Di Cannes, Zidane belajar mengendalikan amarah. Di Bordeaux, ia belajar mengorkestrasi tim Zidane untuk menjadi dirigen lapangan. Bukan hanya yang paling berbakat, tetapi yang paling bertanggung jawab secara kreatif. Ia belajar mengendalikan tempo permainan, menenangkan bola saat tertekan, dan melepaskan serangan pada momen yang tepat. Ketika Zidane meninggalkan Bordeaux ke Juventus pada tahun 1996, yang dijual bukanlah janji, tetapi produk jadi, seorang maestro yang tidak hanya mampu melakukan keajaiban individu, tetapi juga tahu bagaimana cara memanfaatkan energi dan militansi rekan-rekan setimnya untuk mencapai prestasi yang mustahil. Bordeaux adalah babak di mana ia belajar bahwa untuk menjadi bintang, ia harus membuat bintang-bintang lain bersinar bersamanya. Zinedine Zidane, yang baru saja membawa Bordeaux secara ajaib ke final UEFA, tiba di Juventus. Ini bukan lagi tentang seni jalanan Bordeaux, ini adalah tentang kemenangan yang brutal dan terorganisir, di bawah Marcelo Lippi. Disinilah Zizou dipaksa menjadi dewasa. Ia belajar dari Antonio Conte dan Didier Deschamps, bahwa teknik harus berpadu dengan darah dan keringat ala Italia. Selama 5 tahun, ia memenangkan segalanya di Italia, namun 2 kekalahan final Liga Champions beruntun pada 1997 dan 1998 justru menjadi cetak biru abadi yang mendefinisikan dirinya, seorang jenius yang selalu mengejar sesuatu yang hilang. Editorial, Lippi, disiplin, dan sisi gelap kesempurnaan. Kepindahan Zidane ke Juventus seharga 3,5 juta euro adalah salah satu deal terbaik dalam sejarah sepak bola. Namun, kepindahan itu memaksa Zidane melewati perubahan karakter yang paling fundamental. Di Italia, ia tidak lagi hanya seniman, ia adalah senjata yang harus mematuhi strategi. Pelatih Marcelo Lippi mewakili mentalitas Juventus, tahan tandang masih dapat diterima. Di Juve,
Kekalahan tidak pernah diterima. Terus, La Mentalita Vincente. The Engine Room, tempaan para petarung. Di lini tengah, Zizou tidak bermain sendirian. Ia dikelilingi oleh para gladiator. 1. Didier Deschamps, water carrier, dan kapten masa depan Prancis. Deschamps menyediakan fondasi taktis dan fisik yang tak tergoyahkan, membebaskan Zidane dari tugas bertahan yang berat. Conte mengajarkan Zidane pentingnya leadership emosional dan menuntut kesempurnaan dari setiap rekan setim. 3. Edgar Davids. Setelah kedatangan Pitbull Davids, lini tengah Juventus menjadi perpaduan sempurna antara keindahan Zidane, strategi Deschamps, dan agresi Davids. Zidane yang semula rapuh secara emosional di CAN, kini dikelilingi oleh baja. Tim inilah yang memenangkan 2 Scudetto dan menguasai Serie A liga paling sulit saat itu. Sisi positif, di balik kegagalan Eropa, ironi terbesar Zidane di Juventus adalah kegagalan abadi di Liga Champions. Mereka mencapai final berturut-turut pada 1997 kalah dari Dortmund, dan 1998 kalah dari Real Madrid, namun selalu gagal membawa pulang trofi. Kegagalan inilah yang paling positif dan unik dalam membentuk legasi Zizou. Kegagalan-kegagalan ini tidak menghancurkannya, sebaliknya, itu menjadikannya terobsesi dengan gelar Eropa. Ia memenangkan Piala Dunia 1990, tetapi, gelar Liga Champions tetap menjadi lubang kosong dalam lemari trofinya. Ketika Zidane pindah ke Real Madrid pada tahun 2001 dengan rekor transfer dunia, ia tidak pindah untuk uang atau status semata. Ia pindah untuk memenangkan trofi yang hilang yang telah dia kejar selama 5 tahun bersama para gladiator di Turin. Juventus adalah tempat di mana seni bertemu dengan mesin, di mana Zidane belajar bahwa kekalahan, jika dihadapi dengan martabat, bisa menjadi motivasi paling murni untuk mencapai kebesaran absolut. Zinedine Zidane tiba di Real Madrid pada 2001 bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai manifesto dari Florentino Perez. Ia adalah permata di tengah kabinet Galacticos yang penuh ego. Figo, Raul, Roberto Carlos, dan segera disusul Ronaldo dan Beckham. Tapi di tengah sirkus bintang ini, Zidane melakukan hal yang paling ajaib. Ia berhasil menjadi perekat tak terlihat. Ia datang mengejar trofi Liga Champions yang gagal diraihnya di Juventus, dan ia mengakhirinya dengan sebuah gol volley yang tak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Editorial, harga diri dan gol volley di jantung Galacticos. Zidane tiba di Madrid untuk menanggapi janji yang ditulis di serbet. Namun, di klub yang dijuluki Los Galacticos, ia menghadapi tantangan yang berbeda dari Canes atau Juventus ego dan keseimbangan. Di bawah Presiden Perez, Madrid mengutamakan perekrutan bintang daripada keseimbangan taktis. Zidane harus beroperasi di lini tengah yang kehilangan banyak pelapis defensif, seperti yang ia miliki di Juventus dengan Deschamps dan Davids, demi mengakomodasi bintang-bintang penyerang lainnya. Del Bosque, sang penjaga keseimbangan. Pelatih Vicente Del Bosque adalah sosok kunci yang berhasil menyatukan keajaiban Zidane dengan kemilau Figo dan ketajaman Raul di awal era tersebut. Del Bosque memahami bahwa Zidane adalah central point tim. Del Bosque menempatkan Zidane di posisi gelandang serang bebas, nomor 10, memberinya lisensi penuh untuk mengendalikan ritme, sambil mengandalkan bek sayap yang eksplosif seperti Roberto Carlos dan Michel Salgado untuk menutupi ruang kosong di belakang. Ini adalah periode di mana Zidane mencapai puncak kreativitas kolektifnya. Ia adalah dirigen yang diam, menavigasi kapal yang dipenuhi superstar. Puncak epik Glasgow, 2002. Semua perjalanan Zidane di Madrid direduksi menjadi satu momen tunggal, gol, yang memenangkan La Novena, gelar Liga Champions ke-9, di Glasgow melawan Bayer Leverkusen pada 2002. Itu adalah momen di mana Zidane membayar tuntas kegagalan masa lalunya di final Eropa. Menerima umpan silang tinggi dari Roberto Carlos, Zidane memosisikan diri dan melepaskan tendangan voli kaki kiri yang menakjubkan. Gol itu bukan hanya gol terindah dalam sejarah final Liga Champions, itu adalah pembenaran artistik atas seluruh proyek Galacticos yang sering dikritik. Di tengah kekacauan, Zidane memberikan momen keindahan yang abadi. Kejatuhan dan perpisahan. Setelah memenangkan La Liga pada 2003, pemecatan Del Bosque dan kebijakan Perez yang terus fokus membeli penyerang, Ronaldo, menampilkan masterclass individu, dipaksa bermain bersama lini. Namun, ia telah meninggalkan warisan yang tak terbantahkan. Ia adalah satu-satunya Galactico yang berhasil mengintegrasikan dirinya secara total ke dalam DNA klub, dan dengan satu tendangan voli, ia mengukir namanya selamanya dalam mitologi Real Madrid.
satu-satunya pelatih di era modern yang memenangkan Liga Champions 3 kali, satunya peraih treble Eropa, yang paling sering dicap sebagai pelatih beruntung yang miskin taktik. Inilah paradoks Zinedine Zidane, pria yang mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang pelatih sukses, menjadi manajer manusia, bukan sekadar ahli papan taktik. Kontradiksi keajaiban 3 tahun. Ketika Zinedine Zidane mengambil alih kursi panas Real Madrid pada Januari tahun 2016, menggantikan Rafael Benitez, ia adalah sebuah tanda tanya besar. Karier kepelatihannya baru sebatas melatih tim Castilla. Ekspektasinya rendah, namun hasil akhirnya, 3 trofi Liga Champions UEFA berturut-turut, tak terbayangkan. Periode kepelatihan pertamanya, tahun 2016 sampai tahun 2018, adalah babak sejarah yang syarat kontradiksi yang tak pernah usai diperdebatkan. 1. Kontradiksi taktik vs man management. Kritikus berpendapat bahwa Real Madrid-nya Klopp. Seringkali, Real Madrid tampak tidak terorganisasi di liga domestik, mengandalkan momen keajaiban individual dari Cristiano Ronaldo atau kejeniusan lini tengah Luka Modric dan Toni Kroos. Namun, disinilah kejeniusan kontradiktif Zidane bersinggah daripada skema taktik di atas kertas. Pujian. Ia sukses mengelola ruang Isco menjadi motor tim pada musim 2016-2017. Kemampuannya mendistribusikan waktu bermain, menjaga semua pemain kunci lapar dan termotivasi, adalah taktik terbaiknya. Kritik. Madrid di bawahnya kerap goyah di La Liga, hanya memenangkan 1 gelar Liga. Para puritan taktik menuduhnya sekadar memainkan pemain terbaik di dunia dan mengandalkan nasib baik. 2. Kontradiksi dominasi Eropa vs inkonsistensi domestik. Anehnya, tim yang tampak rapuh di Liga dan mudah tergelincir melawan tim kecil, berubah menjadi monster yang kejam dan efisien di Eropa. Final dan evolusi taktis, melawan Juventus, final 2017, Zidane menunjukkan adaptasi taktisnya, berhasil menyeimbangkan formasi dan mematikan lini tengah lawan. Di momen krusial babak gugur, Zidane selalu menemukan formula kemenangan, terkadang melalui pergantian pemain yang brilian, seperti memasukkan Marco Asensio dan Lucas Vazquez. Keberuntungan yang direkayasa, apakah benar hanya hoki? Mungkin. Tetapi, 3 tahun berturut-turut, di babak eliminasi melawan tim terbaik Eropa, Bayern, PSG, Juventus, Atletico, keberuntungan itu warisan absurd yang abadi. Pada akhir puncak tertinggi yang mustahil ditembus, ia meninggalkan Real Madrid setelah final Liga Champions 2018, di puncak kesuksesan, sebuah keputusan yang memperkuat kendalinya atas narasi kariernya. Warisan Zidane bukanlah pada taktik 4-3-3 atau 4-4-2, melainkan pada pemahaman mendalam tentang jiwa seorang juara. Dan itu, terlepas dari semua kritik, adalah sebuah kejeniusan yang absurd dan abadi. Ketika Zinedine Zidane kembali ke Real Madrid pada Maret tahun 2019, klub berada dalam keadaan limbung. 2 pelatih telah mencoba dan gagal setelah kepergiannya. Dengan ketiadaan Cristiano Ronaldo, tantangan yang dihadapi Zizou jauh lebih besar. Tapi alih-alih panik, ia mengajarkan kesabaran. Ia membangun kembali dari bawah, mengandalkan disiplin pertahanan, dan sekali lagi, sentuhan manusianya. Hasilnya, gelar Liga di tengah pandemi. Zidane membuktikan, ia adalah ahli restorasi sejati. Editorial, ketenangan di tengah badai transisi. Kembalinya Zinedine Zidane ke Santiago Bernabeu pada 2009 untuk menstabilkan tim yang kehilangan arah setelah mengalami 3 pergantian pertahanan. Di periode kedua ini, fokus utama Zidane bergeser dari kehebatan menyerang individu yang diwakili Ronaldo menuju soliditas kolektif. Filosofi ini membuahkan hasil luar biasa di musim 2019-2020. Kunci gelar La Liga 2019-2020. Madrid memenangkan gelar Liga baik di La Liga. Ketenangan Thibaut Courtois di bawah Mister Gawang, kepemimpinan Sergio Ramos, dan konsistensi duo bek sayap Dani Carvajal dan Marcelo, atau Ferland Mendy, menjadi dasar kesuksesan. Karim Benzema sebagai protagonis, dengan perginya Ronaldo, Zidane dengan cerdas mempromosikan Karim Benzema menjadi titik fokus serangan. Benzema merespons dengan periode terbaik dalam kariernya, berubah dari penyedia umpan menjadi mesin gol utama. Ini menunjukkan kepekaan Zidane dalam mengenali potensi pemain seniornya. Manajemen skema dan kedalaman emosional. Meskipun sumber daya yang dimiliki lebih terbatas dan adanya jeda pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Zidane mempertahankan kunci sukses terbesarnya, manajemen emosional skuad. Kepercayaan penuh. Ia terus memberikan kepercayaan kepada pemainnya, baik senior maupun muda.
Keputusan untuk mengandalkan pemain-pemain inti seperti Modric dan Kroos terbayar lunas karena kualitas dan pengalaman mereka menjadi penopang di masa-masa sulit. Kemampuan mengatasi rintangan Madrid sering disebut telah kehilangan sentuhan magis di Liga Champions di periode kedua ini. Namun keberhasilannya merebut gelar Liga Spanyol 2019/2020 yang ia anggap lebih berharga daripada Liga Champions karena konsistensi yang dituntutnya adalah bukti nyata bahwa Zidane mampu menavigasi kompetisi domestik yang panjang dan melelahkan. U21 meninggalkan klub dengan total 11 trofi. Kepergiannya sekali lagi menandai sebuah transisi, tetapi ia telah memastikan bahwa Real Madrid kembali berkarakter, stabil, dan menjadi pemenang di kancah domestik.